pelayanan publik terpadu Polda Lampung sesuai dengan program prioritas Kapolri dalam rangka penguatan kelembagaan fungsi SPKT. Sesuai dengan direktif Kapolri tentang hubungan tata kerja pelayanan publik terpadu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan ketertiban dan keteraturan hubungan tata kerja dalam pelaksanaan tugas unit organisasi Polri secara vertikal, horizontal, diagonal, dan lintas sektoral. Mengoptimalkan fungsi dan peran satuan fungsi atau SATFUNG pada unit organisasi Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan. Meningkatkan kecepatan dan ketetapan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Hubungan tata kerja pelayanan publik terpadu Polri dilaksanakan dengan prinsip prosedural, yaitu pelayanan publik terpadu Polri dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah, dan norma. Efektif dan efisien, yaitu pelayanan publik terpadu Polri dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri. Akuntabel, yaitu pelayanan publik terpadu Polri dapat dipertanggungjawabkan. Transparan, yaitu pelayanan publik terpadu Polri dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi atau SATFUNG dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri. Proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan, dan target yang ditetapkan. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu merupakan pintu gerbang baik di Polda, Polres, dan Polsek bagi masyarakat untuk melapor apa yang dialaminya kepada institusi kepolisian. Pelaporan tentang terjadinya tindak pidana yang dialami masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh fungsi SPKT adalah mulai dari menerima masyarakat yang datang melapor ke kantor polisi tentang dugaan telah terjadi tindak pidana yang terjadi ataupun yang dialaminya. Setelah diterima oleh piket SPKT, tentunya ditanyakan oleh petugas SPKT tentang hal yang diadukan oleh masyarakat tersebut dan diterima juga oleh piket resepsionis yang ada di fungsi SPKT. Kemudian piket SPKT bersama piket fungsi Reskim yang bertugas saat itu melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut melalui rapat kecil dan gelar terkait adanya dugaan pidana yang terjadi. Apabila ditemukan unsur tidak pidana dari pengaduan tersebut, maka laporan tersebut dibuatkan laporan polisi dan kemudian setelah selesai, pelapor diberikan surat tanda terima laporan atau STPL. Kemudian pelapor diantar oleh piket SPKT dan diserahkan kepada petugas siaga fungsi Reskrim untuk dilakukan pendalaman melalui pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pelapor dan lain-lain, termasuk upaya penyidikan lainnya, diantaranya mengamankan barang bukti. Setelah itu secara berjenjang, piket siaga Reskrim melaporkan kepada Direktur Reserse Kriminal apabila di Polda, Kasat Reskrim apabila di Polres, dan Kapolsek apabila di Polsek. Kemudian Direktur mendeposisikan atau memerintahkan penyidik untuk menindaklanjuti kasus tersebut lebih dalam lagi untuk terpenuhnya unsur dalam pasal 184 KUHP dalam pembuktian suatu tindak pidana. Selanjutnya untuk pelaporan dari masyarakat yang mengalami kehilangan barang atau surat-surat berharga, diasumsikan telah kehilangan buku tabungan. Langkah-langkah yang dilakukan piket siaga SPKT adalah mulai dari menerima pelapor di piket resepsionis yang ada di fungsi SPKT dan menanyakan bahwa pelapor telah kehilangan barang berupa apa. Setelah pelapor menjelaskan peristiwa kehilangan tersebut, petugas siaga SPKT menerima laporan dan membuatkan surat laporan kehilangan barang
atau laporan model C dan diberikan kepada pelapor untuk dipergunakan oleh pelapor. Sedangkan untuk laporan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, maka petugas SPKT bersama Piket Siaga Propam melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas Yanduan untuk dibuatkan laporan. Pameran website Siwaster atau Sistem Pengawasan Terintegrasi. Siwaster merupakan inovasi proyek perubahan berguna untuk peningkatan pengawasan penyidikan berbasis informasi teknologi di Inspektorat Polda Lampung. Pelapor mendatangi Polda Lampung ke bagian SPKT. Setelah diterima oleh petugas piket SPKT, maka selanjutnya akan dilakukan gelar perkara kecil oleh petugas SPKT dan piket fungsi reskrim. Setelah proses gelar perkara kecil selesai, maka akan diterbitkan STPL atau tanda penerimaan laporan yang kemudian akan diserahkan kepada pelapor. Kemudian pelapor akan diantar oleh petugas SPKT menuju bagian Ditreskrim untuk dilakukan BAP awal. Setelah itu BAP disajikan kepada pimpinan untuk menunggu disposisi. Kemudian dilakukan gelar perkara oleh subdit yang dituju. Lalu petugas Reskrim menyiapkan administrasi penyidikan untuk dilakukan proses penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian setelah semua berkas terkumpul, data akan diinput dan diupload ke website aplikasi Siwaster oleh admin maupun operator di Ditreskrim Pelapor yang telah dapat STPL dapat memperoleh informasi tentang perkembangan kasus yang dilaporkan dengan cara mengakses website aplikasi Siwaster. Melalui website aplikasi Siwaster, Inspektorat melakukan monitoring tindak pidana yang dilaporkan, memonitoring tindak lanjut perkembangan penanganan perkara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan perkara, dan menjawab pengaduan dari pelapor tentang perkembangan penyidikan yang telah dilaporkan. Inilah hubungan tata kerja pelayanan publik terpadu di Polda Lampung saat berada dalam koordinasi fungsi SPKT walaupun belum satu atap. Kedepan dengan adanya bangunan Polda Lampung yang baru, maka pelayanan publik terpadu satu atap dapat terselenggara dalam tidak begitu lama lagi, karena telah dirumuskan oleh pimpinan Polda Lampung dalam mengimplementasikan program prioritas Kapolri tersebut. Apa upaya Polda Lampung dalam mengimplementasikan program prioritas Kapolri, khususnya pelayanan kepolisian secara terpadu? Baik, jadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo SIK, dalam hal ini beliau berkeinginan untuk bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Lampung, dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena ada 4 bidang yang dibenahi di dalam program prioritas Kapolri. Di antaranya adalah transformasi menuju organisasi Polri yang presisi, kemudian juga pembenahan di dalam transformasi menuju operasional Polri, kemudian pelayanan publik dan pengawasan. Nah, adanya sentral pelayanan kepolisian terpadu atau yang kita sebut dengan SPKT di Polda Lampung ini adalah salah satu kebijakan di dalam menciptakan hubungan harmonisasi antara masyarakat dan polisi apabila ada masyarakat yang akan menyampaikan informasi yang bersifat laporan maupun pengaduan yang akan disampaikan melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu, karena di dalam sentra pelayanan kepolisian terpadu ini dapat dari semua pengaduan, baik itu pengaduan yang bersifatnya adalah apabila ada penyalahgunaan dan wewenang anggota kepolisian ataupun juga adanya pengaduan yang bersifat pidana. Nah, hal ini tentunya sekaligus untuk dapat mendekatkan peranan, yaitu pelayanan Polri
kepada masyarakat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, yaitu organisasi Polri dan setiap anggota Polri harus dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini juga termasuk SPKT Polda Lampung. Tentunya di sini dari unsur baik itu Bid Propam, kemudian juga dari Itwasda, Inspektorat Pengawasan Daerah, kemudian juga ada para penyidik di Kepolisian Daerah Lampung, termasuk dari pengemban fungsi preemptif, preventif, ya. Jadi di sini tempat mengadunya masyarakat dan juga bisa berkonsultasi ya di bidang hukum. Nah, silakan mengadukan melalui SPKT ini. Dan kami akan memberikan pelayanan selama 1 kali 24 jam. Dan juga di dalam laporan pengaduan yang disampaikan melalui SPKT ini dapat diunduh ataupun juga disampaikan melalui aplikasi Polisiku dan juga dapat melalui panggilan darurat atau call center 110, dan ini tidak dipungut biaya. Sekali lagi, pelayanan ini adalah pelayanan yang diberikan yang terbaik dari Polda Lampung kepada warga masyarakat yang akan membutuhkan pelayanan kepolisian. Demikian.